bangun tidur kayak buang sama diri gue. Kegedean gunung itu. Wait a minute. Malah free time pengangguran. Jadi pertama kali kita kenal itu tuh karena kita sekantor bareng kan dulu tuh 2018. Gue pengen tahu dong first impression lu melihat gue. First impression gue ya, jujur ya, pas gue pertama ngelihat lo itu dari belakang dulu. Terus gue ngeliat, wah dari outfitnya asik nih. Wah ini jaksel banget nih anak, kayak gitu kan. Mixed feeling, kayaknya masih muda, jaksel banget. Terus culture, karena gue udah kerja di sini duluan, kayak gue tahu kayak banyak yang masih tradisional lah, kayak gitu, masih very family gitu, very family in a good way. Terus kayak, aduh ini anak bocah bisa nggak ya, kayak gitu loh, kayak bisa nggak ya gawe di sini, kayak gitu kan. Soalnya lo gaul banget, anak jaksel banget gitu. Cuman ya gue inget juga, kayak maksudnya yang hire lo kan, ya bos yang hire gue juga gitu. Jadi dia pasti punya quality lah yang dia pertimbangin sebenarnya gitu. Jadi gue kayak ya udah kayak gitu. First impression gue kayak gitu. Ya udahlah, lihat aja dah gimana ntar dah kayak gitu. First impression gue ya melihat lu ya. Karena gue masuk itu bener-bener junior banget nih. Waktu pas gue masuk kantor itu tuh gue adalah yang termuda. Karena kan it's a very traditional company. Iya, kan? dan lu sama gue tuh ngepir waktu itu kita kan. masih bareng kan. Iya. Terus pertama kali gue lihat lu kayak wah, karena di antara semua orang di situ gue tidak melihat ada yang kayak vibes-nya tuh seumuran sama gue. Karena pasti mostly lebih senior gitu loh, kayak lebih tua gitu. Jadi pas gue lihat lu kayaknya wah ini ada yang seumuran nih. Terus pas gue lihat tatoan kan, wah ngeri juga. Tapi pas gue lihat tuh sebenarnya lu tuh baik, tapi aura lu tuh kayak very dominate gitu loh. Kayak nggak terlalu approachable lah. Iya, gitu tapi kan, gue tetap approach lu karena kan gue junior, jadi kan gue butuh someone yang guide gue gitu kan. Lu panggil gue Cici lagi awal-awal kan. Gue panggil Cici, terus lu kayak gak usah panggil Cici ya, dan gue panggil lu nama kan. Iya. Terus abis itu setelah kita semakin kenal, ya kayaknya pekerjaan kita banyak di basement sebenarnya. Benar. Waktu itu meja kita tuh adanya di basement. Benar. Kita tuh kalau nggak salah waktu itu juga memang dipindahin kan. Kita pindahin meja kita ke bawah kan. Benar. Untuk merokok di sana 8 jam kerja. Ya 7,5 jam lah. Kita tuh kerjanya di basement. Kita absen juga datangnya ke basement langsung. Benar. Tapi anjing sih waktu kerja sama lu ya, bareng lu ya. Kan kita kan ngepir nih. Ya. Terus nggak lama gue dapet rezeki nih, gue dipromot kan. Jadinya lu nge-report ke gue kayak gitu kan. Terus gue kan pas sama lu sebagai temen tuh kan gue kayak wah asik-asik aja nih, gue nggak ada beban kayak gitu. Gue kayak mikir wah asik nih orangnya gitu, gue udah kenal, udah deket gitu. Kayak gue bisa yakin lah gue bisa kerja bareng gitu. Tapi ternyata di sisi lain pemirsa yang bukan pekerjaan, wah kacau sih kacau banget. Perusahaan itu rulesnya, company rules itu tuh lo nggak boleh pakai sneaker. Ya. Lo harus nggak boleh pakai kaos. Terus lo apa lagi ya? Nggak boleh pakai kaos, nggak boleh pakai sneaker, nggak boleh pakai jeans. Kecuali Jumat. Ya. Terus jam datang lo harus step in. Terus lo harus step out juga, kayak gitu kan. Nah, gue nggak expect aja. Kayak lo tuh bakal menimbulkan masalah buat gue tuh dari semua aspek ini, tau gak? Kayak anjing. Tapi at least kerjaan gue beres kan. Ya anjing, gue sampai kayak oke, hari ini gue ditegur HRD, Vi, lihat tuh si Tari, ini kan bukan hari Jumat, tapi dia pakai jeans, kayak gitu. Oke. Tar, lu tau nggak ini hari apa? Oh, hari Selasa, Vi. Nah, lu tau nggak ada kesalahan lu tuh di mana? Oh iya, Vi, gak boleh pakai jeans, tapi gue pakai aja celana gue soalnya belum kering. Oke. Benar. Besoknya nggak pakai jeans, tapi pakai sneaker, kayak gitu kan. Kayak ditegur lagi gue, kayak Tar. Bener sih lu hari ini nggak pakai jeans lagi, tapi ada yang salah, tetap ada yang salah kayak gitu. It's never ending anjir. Terus absen juga, aduh gue mati dah gue. Inget banget yang lu panggil gue one on one. Oh ya anjir. Kertas lembar kan. Tar lu pak samperin ke meja kan. Tar one on one. Wah kenapa nih gitu kan? Karena kan dulu di company itu kan tidak ada kayak one on one yang
formal 6 bulan atau setahun tuh nggak ada kan. Jadi gue agak kayak oke, one on one datang, gue kata selembar kan, gue pikir I don't know apakah itu warning letter atau apa gitu kan. SP nih gitu ya. Gue kayak ya udahlah gitu, YOLO aja kan. Datang duduk terus lu cuma taruh kertasnya. Nih lu lihat, ini absensi selama 1 bulan ke belakang. Yang warna merah itu lu telat, yang warna hijau lu nggak telat. Sekarang lu hitung ada berapa yang warna hijau. Ya ada 4 lah, Vi. Terus lu kayak, ya, lu tahu kan ini salah lu di mana? Iya anjir, gue tuh udah mau negor lo, tapi gue udah keseringan negor lo masalah itu kan. Jadi itu kan papernya tuh ada warna ya. Jadi pakai goblok-goblokan aja. Lu lebih banyak lihat merah, apa lebih banyak lihat hijau kayak gitu loh. Dengan harapan ya lu sadar sendiri sih. Tapi sadar kan, setelah lu tegur iya bentar, 3 hari. At least lah, maksudnya 3 hari doang. It's improvement bro. 3 hari doang gak ada. Terus gue inget juga, anjing ada kejadian tuh kayak, kita tuh kayaknya ada satu prinsipal yang kita tuh harus weekly meeting. Ya benar. Ya kan? Ya setiap Senin. Oh iya setiap Senin. Terus kita weekly meeting, lu pagi di situ. Terus habis itu baru kita balik bareng ke kantor kan. Terus udah dong, itu udah meetingnya pagi, capek gitu kan. Apalagi Senin lagi kan, baru refresh, baru kayak mulai kerja, males banget gitu. Pada satu hari yang indah nih, di meeting kesekian kalinya, kayak gitu. Kita balik nih gitu kan, gue balik nih sama Tari nih, dia mesen Grab. Jadi dengan niat baik dia tuh udah kayak, Vi, gue pesenin deh Grab aja, pakai Grab gue aja gitu. Oh nggak apa-apa anyway bareng kan, maksudnya gue juga pasti pakai mobil gitu kan. Iya, cuman gue kan sebagai atasan lo, gue merasa harusnya gue dong yang pesen. Oh jadi lu sebenarnya di situ tersentuh ya di momen itu? Iya tersentuh banget, gila, kayak anjir nih anak inisiatif juga nih gitu kan. Ya udah Tar, gak apa-apa nih bener. Gak apa-apa, kayak gitu. Udah dong, berjalanlah, kita masuk ke Grab. Tiba-tiba mendekati mau sampai. Belum sampai, tengah jalan. Oh tengah perjalanan mau ke kantor. Dia bilang, Vi, jadi gini. Sorry banget, Vi. Sorry banget, Vi. Tapi titik tujuan di aplikasinya, gue ke kosan gue, anjing gue kayak. Nggak, jadi ya, on my defense nih ya, on my defense. Jadi kalau lu udah keseringan pakai aplikasi Grab, itu tuh langsung ada recommendation location kan. Ya itu ke kantor sama ke rumah. Maksudnya kan setiap hari kan tujuan gue ya ke rumah kantor gitu kan. Jadi gue kayak no brainer, gue klik langsung yang paling atas. Terus pada waktu itu Grab itu belum ada function yang bisa kita ubah tujuan di tengah jalan. Jadi gue nego dong sama abangnya, Bang, jadi ini kita di drop di titik A, nanti ini kan lokasinya ke titik B. Jadi abang drop kita dulu, terus abang jalan lagi ke kosan saya. Gue inget momen itu, gue udah capek banget. Pas lu ngomong kayak, jadi gue order titik tujuannya ke kosan gue kayak, pokoknya lu urusin deh gimana caranya, gue gak mau ke kosan lu duluan, gak ada meeting. Anjing, malu banget, aduh. Terus kita tuh di kantor itu, gue lumayan lama lah di situ, 1,5 tahun lah ada kan. Iya, gue tuh kan sempet bolak-balik ya ke kantornya yang sama, tapi at the end mungkin beda berapa? 2 tahun lah. Bareng kita anjir. Terus kita resign bareng. Ada momen kayak, kan dia manajer gue kan, jadi sebenarnya harusnya lainnya adalah gue bilang dulu sama lu ketika gue mau resign, terus baru ke atasannya lagi gitu kan. Tapi at that moment gue udah kayak shit, gue udah muak banget kayak. Jadi ada satu problem lah sebelumnya tuh kayak gue udah nggak bisa lagi nih di company ini, kayak too stupid lah dan segala macem. Gue nggak bilang gue mau resign nih sama dia, dan gue belum dapat kerjaan baru, kayak gue udah muak banget. Terus gue udah pegang surat resign nih di meja gue kan, gue megang gini, terus gue liat dia, gue nggak bilang sama dia gue mau resign kan, gue liat dia, terus dia juga lagi megang surat nih, dia megang kertas juga nih. Mau ngapain lo? Lu mau ngapain? Gue mau naruh surat resign. Kita lari-lari, naruh bareng anjing gue dulu tangan lu dulu. Klarifikasi, muak sama diri lu sendiri kan sebenarnya. Iya, ya nggak mungkin dong muak sama orang lain, pasti sama soalnya miskom ini, media, bahaya. Muak sama diri lu sendiri. Muak sama diri gue sendiri. Sering kan lo kayak iya, gue bangun tidur kayak gue muak sama diri gue. Iya, oke. Lu Tari, lu Viera. Oke, ya kita. Sebenarnya idealnya kita memperkenalkan diri kita sendiri ya. Oh ya oke lah, boleh lah. Boleh kan, lo Tari, gue Viera. Terus gue pengen tahu, ini kan nama podcastnya Last Spot kan? Coba lu jelasin dong kenapa? Kalau berdasarkan skripsi ini bagian lo ya harusnya. Tapi ya udah. Jadi based on skrip ini
Gua ya, Iya. gua. Jadi sebenarnya kenapa namanya last spot itu? Tadinya kita mau pakai S sebenarnya last. Itu dari kata-kata last itu kan kalau di bahasa Indonesia kan jadinya terakhir kan. Tapi kita ngerasa kayaknya kalau last spot tuh kok kayak takut ya. Maksudnya last spot tuh kayak podcast terakhir kayak mati dong kita. Iya, jadi kita plesetin pakai Z. Jadi last spot itu meaningsnya adalah sebenarnya sama kata-katanya adalah dari last terakhir. Jadi kita pengennya ketika kita bikin podcast ini tuh ya kita pengen menganggap momen ini tuh adalah momen terakhir gitu kita ketemu. Jadi semuanya all out gitu kan. Iya, baik dari guestnya, baik dari semua orang yang terlibat lah, dari editor. Bener. Ya itu aku lagi. Sehari ini masih kayak gitu coy. Yeah. Nanti beda. Dari guestnya, dari semua orang itu tuh istilahnya mereka menganggap ini tuh task atau hari terakhir mereka atau something yang mereka lakukan tuh terakhir. Jadi kalau lo udah tahu, oke, ini itu akan menjadi sesuatu yang terakhir, pasti kan lo all out lah. Iya, give the Tapi best. Tadi lo mention guest, emang kita akan mengundang guest-guest yang akan ada guestnya gitu nanti? Ada, tenang aja. Walaupun kita nggak tahu ya berbobot atau enggak. Iya, gitu. Pokoknya nonton aja. Nonton aja, subscribe, like, komen, terus apa lagi sih? Share. Subscribe, like, comment, share. Oke. Ke grup keluarga yang banyak hoax itu kalian share juga. Oke, terus lo kan sekarang tuh banyak free time. Kayak gitu. Jadi apa kegiatan lo tuh ngapain aja sih? Oh, free time pengangguran. Iya. Mention aja lah udah. Gue sekarang kegiatan gue benar-benar menikmati hidup karena sebelumnya maksudnya kita juga kerja di company yang sama kan. Maksudnya ya lu kurang lebih lu punya gambaran lah. Jadi kita tuh ketemu di company yang sama, resign bersamaan, masuk lagi di company yang sama, dan pengangguran bersama. Ya, terus maksudnya kan lu kurang lebih tahu lah pace kerjaannya tuh kayak gimana. Kita sama-sama nggak bisa bener-bener cuti yang fully cuti kan. Jadi ya ketika dapat momen kayak gini, menurut gue ini bener-bener gue manfaatin sih. Gue sekarang kesibukan gue menikmati hidup, bangun tidur. Kayak gue merasa lebih. Jadi sebelumnya lu nggak bangun tidur? Sebelumnya gue nggak bangun tidur. Jadi gue tidur terus 3 tahun setengah gue tidur kebetulan. Baik. Jadi gue sekarang sukanya. Jadi gue memang dari dulu suka cooking, baking itu gue suka. Terus bermain sama kucing-kucing gue. Kayak lu tahu gue suka banget sama kucing kan. Terus pelan-pelan lah mewujudkan passion gue. Jadi passion gue tuh gue pengen jadi petani sih sebenarnya. Petani dan peternak. Di hidup gue tuh kayak pengen jadi kayak Harvest Moon. Dan untungnya koko gue punya koko 3 kan. Impian mereka tuh sama. Jadi kita lagi berusaha bikin itu. Oh, to make it happen lah, kayak gitu. Kayak merek susu sapi gitu kan. Berarti so far tuh koko lu dari keluarga lu tuh suportif lah ya. Kayak lo tuh mengejar apa yang lo suka kayak gitu. Dan mereka sangat suportif kayak gitu. Betul. Oke lah. Terus lu sebagai pengangguran nih. Iya. Ya, gue kurang lebih sama. Cuman gue juga nggak tahu sih sebenarnya kenapa gue bisa temenan sama lo. Karena apa yang gue juga nggak tahu sih. Passion kita tuh beda banget, coy. Kalau lo tadi kan kayak cooking, baking, living Harvest Moon life, kucing. Gue dog person, gue punya anjing 3 gitu kan. Terus gue sih, lu dog person ya? Gue lihat emang kayak anjing sih. Anjing lu ya emangnya. Terus kayak passion point gue tuh kayak kalau cooking, baking tuh gue belum terpanggil lah kayak gitu. Menjadi petani menarik, tapi belum ada panggilannya gitu. Nah kalau gue tuh lebih ke ya gue suka yang lebih adventurous, gue suka banget outdoor gitu. Yang sebelumnya tuh ya kayak lo bilang tadi cuti aja susah gitu kan. Jadi jadi terbatas banget lah waktu-waktu gue bisa ngejarin itu gitu. Terus gue suka musik. Cuman kayak biasanya kita aja pulang kerja udah jam berapa, nyampe rumah pagi udah harus jalan lagi, belum lagi weekend kita juga keambil kalau misalnya ada project kayak gitu kan. Jadi terbatas banget gue untuk main musik, untuk explore kayak gitu. Nah sekarang gue lebih ke arah situ sih, musik during my free time, tapi gue kayak excited juga ngelihat kayak next spot tuh gue kayak mau ke gunung mana lagi gitu, atau jadi mau memang lagi, gitu. Lu tuh sekarang banyak exploring alam ya. Ya, gue anaknya alam banget. Ya. Terus kan gue lihat dari story lu kayak lu banyak banget main ke gunung. Lu lagi sering banget ke gunung, ke pantai gitu kan. Sebenarnya ada nggak sih gunung yang paling challenging atau kayak pengalaman yang menurut lu kayak wah ini gunung sih nggak akan gue lupain deh gitu?
Kalau gue sih semua gunung tuh memorable buat gue gitu. Even ada beberapa gunung pas gue ke situ apa tuh kayak cuacanya lagi nggak bagus kayak gitu kan. Itu tuh nggak jadi something yang menurut gue jadi nggak memorable. Justru the combination of it itu yang make different kind of memories gitu loh. Jadi semuanya memorable. Kalau yang paling challenging ya pasti ada lah kayak gitu. Cuman learnings gue dari beberapa gunung-gunung yang gue daki itu istilahnya kegedean gunung itu atau seberapa tinggi gunung itu tuh tidak mendefine itu tuh susah gitu loh. Ada gunung yang kayak pendek gitu. Kayak lu lah ya. Pendek, tapi treknya lumayan gitu. Tapi kalau ngomongin soal gunung tuh kan, gunung tuh tempat yang gue tuh melihat gunung tuh sebagai tempat yang sacred, ya kan? Ada gak sih pengalaman mistis lu? Maksudnya mengalami something yang menurut lu kayaknya kalau nggak di gunung gue nggak akan mengalami ini deh. Pengalaman mistis